menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panduan ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto, yang kami hormati Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Ibu Destri Damayanti, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mufti Mubarak, Bapak Ibu Pimpinan Dewan Nasional Keuangan Inklusif, para narasumber, pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia di kantor pusat dan kantor perwakilan dalam negeri, pimpinan serta perwakilan dari kementerian dan lembaga, industri dan UMKM, perbankan dan lembaga jasa keuangan, asosiasi, komunitas, dan akademisi, serta seluruh tamu undangan dan peserta kegiatan yang bergabung secara langsung maupun secara online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Jumat 6 Maret 2026, kita dapat berjumpa pada kegiatan launching Aksi Klik dan Aku Bisa Sejahtera. Saya Anindita dari Bank Indonesia yang akan memandu kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan sinergi antara Bank Indonesia dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Aksi Klik merupakan singkatan dari Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan. Adapun gerakan Aku Bisa Sejahtera merupakan singkatan dari akses keuangan inklusif melalui bisnis matching dan literasi keuangan. Hadirin yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan kita bersama, kita akan mengawali kegiatan ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hidayat. Kami persilakan.
Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita membuka rangkaian acara launching Aku Bisa Sejahtera dan aksi klik di pagi hari di hari Jumat yang berkah ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga acara ini dan rangkaian acara lainnya diberikan kemudahan, keberkahan, dan keridhoannya. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Islami, dan Bapak Ibu yang beragama lainnya dipersilahkan untuk membaca doa menurut tata caranya masing-masing. Ala hazihi niyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dengan menyebut nama Allah, segala pujian teruntuknya, Tuhan pemilik alam semesta yang maha kuasa atas semua ciptaannya. Di pilihan pagi yang sejuk dan indah, di waktu duha yang berkah, di hari Jumat yang penuh maghfirah, di pertengahan bulan Ramadan yang mulia, kami berhimpun dalam majlis yang penuh makna dalam rangka launching aksi klik dan Aku Bisa Sejahtera, aksi kuatkan literasi dan inklusi keuangan untuk kesejahteraan, akses keuangan melalui bisnis matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Wahai Tuhan yang maha mengasihi lagi menyayangi, saat ini kami hadirkan Zat-Mu dalam kekhusyuan. Kami tundukkan wajah dalam keinsyafan. Kami tengadahkan kedua tangan, mengajukan doa dan harapan, memohon bimbingan dan keridhaan agar rangkaian kegiatan ini dapat dengan baik kami tunaikan. Jadikanlah perhelatan ini menjadi halaqah yang Engkau limpahi hidayah, Engkau bimbing di setiap gerak langkah, dan Engkau taburkan butiran-butiran hikmah. Ya Hadi, Ya Rashid. Wahai Tuhan yang maha memberi petunjuk dan kecerdasan, karuniakanlah kami ilmu dan pengetahuan yang memberikan manfaat kepada umat manusia, dan berikan kepada kami semangat yang tidak pernah padam untuk terus mengembangkan kebaikan, mengembangkan literasi keuangan digital sebagai fondasi utama membentuk pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangguh di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi dan layanan keuangan, serta dapat menggunakan layanan keuangan digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Allahumma ya Aliyu ya Kabir. Jadikanlah forum ini sebagai wasilah untuk memperkokoh sinergi, mengkomunikasikan komitmen dan kolaborasi Bank Indonesia bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan industri guna mendorong financial well-being masyarakat sebagai pilar kebijakan nasional, serta untuk mendiseminasikan pedoman UMKM yang inklusif dan berkelanjutan dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan yang berkesejahteraan. Ya Allah,
Tuhan yang maha memberkahi waktu, di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan ini, jadikanlah setiap niat, gagasan, rencana, ikhtiar, dan keputusan yang lahir dari pertemuan ini sebagai amal kebajikan yang Engkau ridhai dan bernilai ibadah di sisimu. Allahumma ya mujib ya salam. Wahai Tuhan yang maha mengijabah dan menyelamatkan, selamatkanlah dan berkahilah kami. Selamatkanlah dan berkahilah Indonesia. Bimbinglah para pemimpinnya, kuatkan perekonomiannya, sejahterakan rakyatnya, dan jadikanlah keadilan, kebaikan, dan kebenaran sebagai pedoman dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Kiai Haji Muhammad Hidayat. Semoga kegiatan ini dapat membawa manfaat dan berkah bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan mengikuti peluncuran 3 buah buku dan 1 gerakan, yaitu buku Strategi dan Program Edukasi Literasi Keuangan Digital, buku Modul Digital Financial Service, buku Pedoman UMKM Berkelanjutan Aksi Mitigasi, dan tentunya gerakan Aku Bisa Sejahtera. Untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut, mari kita saksikan bersama video Aksi Klik dan Aku Bisa Sejahtera. Selamat menyaksikan. Inklusi keuangan Indonesia terus menunjukkan kemajuan yang signifikan. Produk dan layanan keuangan semakin mudah dijangkau dan transaksi semakin cepat. Namun, tanpa literasi keuangan yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat menjadi kerentanan. Penipuan digital, investasi ilegal, pinjaman online tidak berizin, hingga keputusan finansial yang keliru menjadi ancaman nyata. Karena itu, literasi keuangan perlu menjadi fondasi agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak dan aman. Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan diperkuat melalui kebijakan nasional yang selaras dengan agenda global. Pertemuan pemimpin Indonesia dengan tokoh dunia seperti Queen Maxima memperkuat penyelarasan strategi literasi tersebut untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tingkat nasional, upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan di bawah koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI. Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatukan arah kebijakan serta memperkuat kolaborasi lintas sektor agar implementasi program dapat berjalan selaras dan efektif untuk menghasilkan dampak yang semakin nyata. Sebagai bagian dari DNKI, Bank Indonesia berperan strategis, antara lain melalui digitalisasi sistem pembayaran, penguatan edukasi publik, serta dukungan terhadap akses pembiayaan. Bank Indonesia juga mendukung transisi menuju ekonomi keuangan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan serta pendampingan UMKM. Program edukasi keuangan terus diperluas dan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari kota hingga desa, sehingga mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak. Pemberdayaan UMKM juga terus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas usaha dan mendukung perluasan akses pembiayaan. Melalui penguatan literasi keuangan, masyarakat semakin cerdas mengelola keuangan, terlindungi dari risiko,
dan lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Literasi, inklusi, dan akses keuangan adalah investasi masa depan bangsa. Mari melangkah bersama menuju Indonesia yang tumbuh lebih sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah aksi klik dan gerakan Aku Bisa Sejahtera. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Peri Warjio, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dan sekaligus Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif Bu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior dan seluruh pimpinan Bank Indonesia. Demikian juga seluruh pimpinan lembaga, Kementerian Menko Perekonomian maupun kementerian-kementerian yang lain yang hadir. Saya harus sapa Pak Muhammad Mufti Mubarak, Ketua Badan Pelindungan Konsumen Nasional yang join sama kita. Demikian juga kawan-kawan dari perbankan, perwakilan lembaga, asosiasi, e-commerce, fintech, media, UMKM binaan Bank Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat hadir dalam peluncuran aksi klik kuatkan literasi dan inklusi keuangan untuk kesejahteraan serta gerakan Aku Bisa Sejahtera, akses keuangan melalui business matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan. Ini acara yang merupakan sinergi yang erat di bawah kepemimpinan Pak Menko sekaligus Ketua DNKI dari Kementerian Menko dan Bank Indonesia dan juga berbagai lembaga untuk bersama-sama mesejahterakan UMKM dan ekonomi kerakyatan kita. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Airlangga Hartarto selaku Ketua Harian DNKI dan sekaligus nanti akan berkenan memberikan keynote speech. Oleh karena itu dalam hal ini kami laporkan Bapak dan kami sampaikan 3 hal. Yang pertama, literasi dan inklusi keuangan di Indonesia perlu terus ditingkatkan. Sudah ada kemajuan dari tahun ke tahun tapi perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan SNLIK tahun 2025, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,74% dan perlu kita naikkan karena targetnya adalah 98% pada tahun 2045 sebagaimana dalam RPJPN 2025-2045. Masalahnya adalah meningkatkan inklusi keuangan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan. Masalahnya tidak hanya menggunakan akun, menggunakan kris maupun yang lain, tapi bagaimana mereka itu literasi, tahu kenapa perlu literasi agar mereka mampu memberikan akses terhadap produk keuangan, tapi yang utama juga terlindungi dari berbagai kejahatan-kejahatan dari sisi digitalisasi, demikian juga pinjaman online dan yang ilegal dan segala macam. Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat itu. Oleh karena itu, untuk itu kita lakukan. Nah, tingkat literasi yang ada berdasarkan hasil SNLIK 2025, tingkat literasi masyarakat kita baru mencapai 66,46%. Oleh karena mari kita bersama dan kami terima kasih dengan Kemenko Perekonomian dan Perbankan, mari kita tingkatkan tingkat literasi ini supaya kita lihat kita bisa tingkatkan sekaligus juga untuk
mencapai berbagai target-target yang lain. Yang kedua, dalam konteks ini Bank Indonesia terus mendorong inklusi keuangan maupun literasi keuangan, baik di Bank Indonesia maupun bersinergi dengan Kemenko, dengan OJK, dengan perbankan maupun kementerian. Tadi saya sampaikan ke Pak Mukti, karena inklusi literasi keuangan juga nanti ujung-ujungnya adalah perlindungan konsumen. Sehingga yuk join di dalam aksi nasional ini, kita bisa dilakukan bersama-sama. Bank Indonesia kita terus melakukan literasi dan inklusi keuangan ini melalui tentu saja digitalisasi sistem pembayaran yang kita sangat cepat untuk kita terutama melalui QR Indonesian Standard, Bank Indonesia Fast Payment maupun yang lain-lain. Sekarang KRIS sudah tahun ini sudah hampir masif digunakan, penggunanya hampir 60 juta, kurang lebih tahun ini kita 50 juta penggunanya adalah UMKM yang kita terus lakukan. Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan, khususnya digital. Dalam rangka aksi klik ini, BI telah menyusun buku dan sebentar lagi akan diluncurkan, tadi sudah sampaikan oleh MC, buku strategi dan program edukasi dalam rangka literasi keuangan digital menuju kesejahteraan keuangan, juga modul digital financial services tingkat dasar, dan demikian juga pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan. Bapak Ibu, itu ada di meja Bapak Ibu sekalian, itu ada barcode-nya, silahkan itu di-download di situ karena sudah ada di situ supaya ini bisa menjadi pedoman kita bersama. Yang ketiga, Bank Indonesia dengan aksi klik ini juga bergabung dengan gerakan Aku Bisa Sejahtera. Ini sangat penting untuk komitmen kita mempercepat agenda inklusi dan literasi keuangan. Oleh karena itu, hari ini nanti ada talk show yang kita sampaikan financial well-being. Supaya memang financial well-being khususnya bagi UMKM, bagi ekonomi kerakyatan kita menjadi penting melalui sinergi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, akses pembiayaan produktif maupun peningkatan literasi keuangan, termasuk juga perlindungan konsumen. Ini merupakan langkah-langkah bersama. Oleh karena itu, sebagai menutup, mari kita tingkatkan sinergi yang kuat. Kemenko terus mengkoordinasikan. Terima kasih Pak Menko yang menjadi sinergitas kita semua. Kami akan bergabung dan terus mendukung dan mengajak kawan-kawan semua untuk terus bergabung. Mari kita bersatu, kemudian bersinergi untuk literasi, inklusi, dan memang untuk mensejahterakan rakyat dari negeri ini. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gubernur Bank Indonesia. Semoga sinergi yang kuat dapat terus terjalin untuk mendorong kesejahteraan keuangan masyarakat Indonesia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan simak keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Erlangga Hartarto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, yang kami hormati Deputi Gubernur Ibu Desri Damayanti, kami hormati beserta anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, yang kami hormati Ketua Badan Perlindungan Konsumen Bapak Prof. Mufti Mubarok, kami hormati Deputi Kemenko Pak Ali Murtopo, perwakilan kementerian, lembaga internasional, asosiasi, industri sektor keuangan, para pelaku UMKM, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir dalam acara Aksi Klik Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan, serta gerakan Aku Bisa Sejahtera, akses keuangan melalui bisnis matching dan literasi untuk kesejahteraan keuangan. Kita lihat pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 solid di 5,11 dan pertumbuhan ini menjadi fondasi agar kita bisa mampu tumbuh lebih dari 5%. Kemarin kita sudah buktikan di kuartal keempat kita tumbuh 5,39 atau mendekati 5,4, dan ini adalah fondasi menuju pertumbuhan ekonomi yang dimintakan oleh Bapak Presiden, yaitu mendekati 8% di tahun 2028 atau 2029. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama tumbuh 4,98%, daya beli serta paket stimulus ikut menjaga demand yang cukup baik. Kemudian konsumsi lembaga non-profit tumbuh 5,13%, serta investasi 5,09%, dan realisasi PMA maupun PMDN itu di atas target. Dan yang terpenting belanja pemerintah tumbuh 2,5%, dan juga dari segi eksternal ekspor dengan berbagai macam termasuk perang dagang tetap tumbuh di 7,03%. Nah, inisiatif Klik dan gerakan Aku Bisa sangat penting untuk memperkuat kebijakan inklusi keuangan dan kesejahteraan, khususnya di tengah akselerasi transformasi digital di sektor keuangan. Hal ini sejalan dengan asta cita Bapak Presiden, terutama mendorong UMKM dan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan, terutama di akses terkait dengan literasi keuangan dalam 1 dekade terakhir. Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK dan BPS menunjukkan tingkat inklusi keuangan mencapai 92,74%, dan ini di atas rata-rata negara OECD. Jadi relatif kita sudah baik. Dan sementara itu literasi keuangannya sebesar 66,64%. Namun di lain pihak, yang tahun lalu diluncurkan Bapak Presiden seperti Bank Bullion, itu di Februari tahun lalu, yaitu jumlah nasabahnya 3,2 juta, sekarang sudah mencapai 5,7 juta. Jadi itu meningkat dengan pesat, dan jumlah yang digadaikan di Pegadaian, nilai emasnya meningkat menjadi 144,7 ton dari 94 ton. Dan juga mereka yang sudah memanfaatkan itu menjadi pinjaman, itu juga naik sebesar 38,5 ton atau senilai 102 triliun. Nah, demikian pula di BSI itu juga meningkat, sekarang sudah mencapai 22 ton. Dan memang salah satu dari inflasi akibat daripada pembelian emas, dan memang harga emas pada saat peluncuran Bank Bullion itu masih di angka $3.000, dan sekarang sudah 5.000, dan ini karena pengaruh perang. Memang safe haven daripada ketidakpastian untuk simpanan, salah satunya adalah emas, dan kita juga salah satu PR bagi BI tentu menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, tentu capaian-capaian ini tidak lepas dari peran KL yang bekerja sama dengan BI dan Kemenko untuk mendorong literasi dan kesejahteraan keuangan. Dan dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan telah lebih dari 10 juta masyarakat berpartisipasi. Selain itu juga program pemberdayaan aset tidak berwujud ini sedang dilakukan oleh pemerintah,
Ini melalui pemberdayaan sertifikat tanah yang mencapai 97,8%, sertifikasi hak kekayaan intelektual ini sudah 740.000 sertifikasi halal yang telah membantu UMKM. Selanjutnya teknologi dari sistem pembayaran seperti KRIS yang dilakukan BI ini telah mengatasi hambatan jarak, akses, dan biaya. Para agen laku pandai yang relatif ini merupakan UMKM, ini adalah dilakukan oleh para UMKM ini di 514 kabupaten kota. Nah, pemerintah terus mendorong pembiayaan UMKM termasuk ultramikro, kredit usaha rakyat dari PNM Mekar dan PNM Ulam. Skema ini untuk menjawab kebutuhan para usaha, para ibu-ibu dari level ultramikro hingga level yang produktif. UMKM kita ketahui menjadi andalan di mana ini menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB dan hampir 97% tenaga kerja kita bekerja di sektor UMKM. Ini yang menjadi tantangan karena tentunya kita harus mendorong UMKM juga mendapatkan pekerja yang salary-nya bisa meningkat. Bapak Ibu yang saya hormati, inklusi keuangan progresnya signifikan, gap literasi masih ada, dan tentunya kita terus berupaya agar mereka bisa mengelola risiko, terutama terkait dengan arus kas dan rencana keuangan masa depan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu prioritas dan solusi agar bisa betul-betul meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kemudahan. Bapak Presiden terus mendorong transformasi kebijakan inklusi keuangan tidak semata hanya literasi, tetapi mencapai kesejahteraan. Tadi Pak Gubernur mengatakan financial well-being. Bapak Ibu yang saya kehormati, akses ini harus berdampak nyata terutama untuk menjaga ketahanan dan guncangan rencana masa depan serta meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat untuk mengelola keuangannya masing-masing. Kesejahteraan keuangan menjadi krusial, kompleks, dan tentunya pengetahuan yang terkait dengan produk-produk keuangan, resiko yang diperlukan untuk masuk di sektor investasi, dan juga terkait dengan digitalisasi yang diikuti juga dengan fraud, dengan penipuan. Nah, ini yang perlu dijaga agar masyarakat tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak positif tersebut. Nah, Bapak Presiden telah memerintahkan untuk pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan guna melengkapi Dewan Nasional Keuangan Inklusif, dan saat ini sedang disiapkan infrastruktur hukum yang sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Saya optimis aksi klik dan gerakan Aku Bisa Sejahtera ini bisa memberdayakan pelaku usaha naik kelas, keluarga lebih tangguh, masyarakat lebih mandiri, serta kita pastikan inisiatif ini konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kepada Pak Menko, mohon untuk tetap di panggung karena selanjutnya akan dilakukan prosesi launching. Kami undang kembali dengan hormat Gubernur Bank Indonesia untuk dapat bergabung di panggung. Kita akan bersama-sama menyaksikan launching aksi klik dan Aku Bisa Sejahtera. Mohon izin Bapak, mohon perkenan untuk melakukan peluncuran dengan menekan tombol secara bersama-sama. Izin saya hitung mundur. 3, 2, 1. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang
yang paling meriah. Dengan demikian telah diluncurkan aksi Klik dan Aku Bisa Sejahtera. Selanjutnya mohon perkenan kepada Bapak Gubernur Bank Indonesia untuk menyampaikan secara simbolis satu set buku kepada Bapak Menko Perekonomian. Baik Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Untuk itu kami undang Bapak Ibu di meja utama beserta para narasumber untuk sesi talk show. Mohon untuk dapat bergabung ke panggung dan melakukan foto bersama. Baik, kita akan melakukan foto bersama. Izin saya hitung. Perhitungan ketiga. 1, 2, 3. Untuk selanjutnya mohon dapat mengangkat tangan kanan, mengepalkan tangan kanan. Ya, untuk menunjukkan semangat kolaborasi. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih banyak.